Hai, saya Usi Sulistiawati. Sekarang waktunya MD Interview bersama saya. Lukisan Ratu Kidul. Waduh, ini film horor pertama aku yang awalnya aku tuh agak-agak dilema untuk nerima atau enggak tawaran ini karena aku aslinya tuh penakut banget, asli. Penakutnya tuh parah. Nah, cuman di film ini aku tuh kayak apa ya, kayak tertantang yang masa ini sih, masa nggak berani sih gitu ngambil film horor. Terus juga kan aku udah biasa dulu syuting sinetron, yang tahu itu banyak orang di situ, bukan hanya aku sendirian gitu. Cuman sempat nanya ke Andika, nah aduh kamu tuh kayaknya nggak mungkin deh, kamu pasti bakal ketakutan terus gitu. Dan akhirnya sampai aku memutuskan untuk ngambil film ini, eh aku nggak nyesel sama sekali. Memang film ini ngebuka mata aku kalau ternyata ya namanya syuting itu sebenarnya sama-sama aja gitu. Cuman memang bedakan adalah genre filmnya. Dan cerita dari film ini buat aku tuh juga istimewa banget karena juga mengangkat tentang lukisan dari Ratu Kidul. Kalau misalnya orang berasumsinya, oh Ratu Kidul pasti yang di pantai gitu. Ini enggak, ini sebenarnya temanya adalah tentang lukisan. Lukisan yang membawa apa ya? Membawa satu cerita di keluarga yang sekarang akhirnya berdampak datangnya permasalahan-permasalahan yang ngambil nyawa orang lain di cerita film itu gitu. Dan aku cukup puas sih dengan bukan cukup malah ya, aku sangat puas dengan hasilnya karena ternyata di luar ekspektasi aku nih, hasilnya juga bagus banget buat aku ya. Kalau karakter sih sebenarnya nggak jauh beda dari aslinya ya. Di situ kan aku berperan sebagai seorang ibu, tapi anaknya cuma satu. Kalau aslinya kan anaknya 4, anak satu. Terus di situ aku juga tipe istri yang memang sangat menurut sama suami, mendukung dan juga mensupport suami. Cuman yang membedakan adalah cerita-cerita serem aja yang ada di film itu beda banget sama cerita aslinya aku gitu. Ya itu tadi, sebenarnya aku lebih ke apa ya, kayak ngelawan rasa takut dalam diri aku yang memang selama ini udah bertahun-tahun aku ya nonton film horor aja, kuping aku tutup, mata aku tutup. Nah lo gimana, tapi sering nonton kalau misalnya Andika lagi ngajakin nonton film horor, oke nonton, cuman aku yang merem tutup kuping. Jadi emang aku tuh chicken parah sih sebenarnya. Ya aku tertariknya karena itu sih sebenarnya, lebih melawan rasa takut. Di luar itu juga kan aku udah lama banget nggak pernah main film. Terakhir itu main film 2011 dan ini 2019. Jadi udah lama banget, mengobati rasa kangen juga. Dan akhirnya kenapa tidak gitu, kenapa aku tidak mencoba sesuatu yang baru yang bisa bikin aku bangga, anak-anakku bangga, suami aku bangga. Kalau mendalami karakternya sih tidak terlalu susah, cuman yang susah adalah ada beberapa adegan yang aku tuh harus kayak kesurupan, kemasukan hantunya. Itu yang sulitnya karena dulu kalau main sinetron tuh biasanya aku tuh yang nangis-nangis, yang terhina, yang apa ya, pokoknya yang selalu susah dah. Nah kalau ini kan belum pernah sama sekali yang aku harus kemasukan hantu. Terus juga ada beberapa adegan fighting yang menurut aku susah gitu. Jadi itu aja sih yang butuh pendalaman serius karena belum pernah aku jalanin. Terus juga harus begadang dari pagi ketemu pagi lagi, bercucuran darah, itu juga hal yang luar biasa yang belum pernah aku alamin di cerita-cerita sebelumnya. Tapi alhamdulillah dengan bantuan saudara juga, teman-teman dan tim juga, kru, alhamdulillah itu bisa terlewati dengan baik. Kesulitannya ada, yaitu tadi untuk berakting, untuk berakting lagi itu lumayan agak sulit. Terus beradegan di film horor itu juga ternyata agak sulit, apalagi yang itulah tadi tuh yang berantem terus kesurupan itu emang sulit. Tapi ya bisa lah kira. Sebenarnya nggak terlalu susah ya, karena kebetulan Zaki juga kan, emang aku udah kenal cukup lama sama Zaki. Terus
Wafda walaupun kenal saat itu di film itu, tapi kita juga cepat dekatnya, terus juga sama kru-krunya juga, sama sutradaranya juga gampang kok untuk langsung bersosialisasi, jadi nggak terlalu susah untuk itunya. Iya, awalnya sih aku emang dihubungin sama pihak MD untuk ketemu untuk meeting. Terus tapi dari awal udah dikasih tahu ini ada film horor. Jadi pas aku datang ke situ sebenarnya, aduh nih ambil nggak ya? Ambil, udah begitu aja sih. Cuman berpikir lumayan lama sih waktu itu ya, berpikir aku dikasih waktu berpikir beberapa hari, dan karena mereka juga udah kejar-kejaran sama produksi, jadi udah aku bismillah aja, aku bilang udah deh aku terima dengan konsekuensinya itu kan aku penakut gimana ya gitu, cuman akhirnya semua bisa terlewati. Kita syuting hampir 1 bulan dan nggak berasa karena memang kita fun banget di situ, kita relax banget di situ, santai ngerjainnya. Jadi ngingetin lagi tuh. Jadi hari malam pertama kita syuting itu aku Zaki, Wafda, anakku yang Anissa, terus sama beberapa kru ngobrol malam pertama. Terus tiba-tiba si yang jadi anak aku nunjuk belakang aku, terus gini, aku nggak mau dia nangis. Aku takut. Nunjuk di belakang aku, terus kita gini, di belakang aku ada apa gitu kan, langsung kita ngibrit semuanya. Kenapa? Terus pas si Anissanya sadar ya, ada ustadz gitu datang, Anissanya sadar, kata dia, ada perempuan berdiri di belakang aku. Tapi nggak menyeramkan, bukan yang berdarah-darah, nggak, cuma berdiri aja. Dan menurut Anissa, perempuan itu nggak ada di lingkungan syuting, karena kan itu baru hari pertama, jadi dia kan yang ini, kalau kru kan mungkin belum begitu kenal, tapi orang itu nggak ada. Jadi siapakah dia? Itulah sampai sekarang aku nggak tahu siapa. Sejak saat itu kita kalau ngelewatin tempat yang si anak aku tunjuk, kita selalu gini, permisi, kita mau kerja kayak gitu-gitu. Jadi ya awalnya sih sempat ketakutan, cuma lama-lama karena udah beberapa hari di rumah itu jadi udah biasa aja. Terus juga mungkin karena kita namanya baru pertama syuting di rumah yang udah lama nggak ditempatin, makanya jadi serem gitu. Lama-lama sih jadi biasa. Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul, aku sih tidak terlalu, sebenarnya sejujurnya aku sih tidak terlalu tidak terlalu mendalami apa itu Ratu Kidul, Roro Kidul. Aku hanya mendengar beberapa cerita zaman dulu ya, kalau dia tuh kata pengusaha Pantai Selatan, juga dengan beberapa ceritanya yang memang dengar dari sini, terus juga ada beberapa film yang tentang Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul, juga dari beberapa cerita. Sejujur-jujurnya, jangan sampai sih ya, aku sih belum pernah ketemu atau dimimpin atau apa, aku belum pernah. Cuman sejujurnya sosok itu kan memang sangat luar biasa, menjadi omongan di mana-mana, dan orang yang mendengar Ratu Kidul itu pasti yang efeknya udah langsung ke sana aja. Tapi sejujurnya aku sih tidak terlalu mendalami, tidak terlalu mencari tahu seperti apa sosok Ratu Kidul itu. Yang aku dengar, yang aku ingat adalah selalu berbaju warna hijau katanya bajunya. Terus dulu katanya kalau kita main di pinggir pantainya jangan pakai baju hijau, nanti ke tarik ke lautnya, kayak gitu-gitu aja yang aku sering dengar. Cuman yang langsung orangnya yang mengalami kenyataan itu aku belum pernah ketemu dan belum pernah mendengar langsung. Lukisan ini menyimpan sebuah jawaban